Berikut merupakan gambar yang diambil dari kompas.com mengenai bumi dan minyak bumi. Selanjutnya kita akan belajar tentang penginderaan jauh atau yang disebut dengan remote sensing. Hal-hal yang akan kita pelajari dalam penginderaan jauh adalah: yang pertama adalah pengertian dari penginderaan jauh, yang kedua komponen penginderaan jauh, yang ketiga citra, interpretasi citra, perhitungan dalam penginderaan jauh, dan manfaat dari penginderaan jauh. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang akan dikaji. Menurut Nielsen dan Kiefer tahun 1990. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi penginderaan jauh? Yang pertama adalah waktu. Faktor waktu berpengaruh terhadap banyak sedikitnya energi matahari untuk sampai ke bumi. Misalnya, pada siang hari jumlah tenaga yang diterima lebih banyak dibandingkan dengan pagi. Yang kedua, lokasi. Lokasi ini erat kaitannya dengan posisinya terhadap lintang geografi dan posisinya terhadap laut. Misalnya saja di daerah Khatulistiwa, jumlah tenaga yang diterima akan lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah dengan lintang yang tinggi. Kondisi cuaca. Kondisi cuaca mempengaruhi adanya hambatan di atmosfer. Misalnya, saat cuaca berawan, jumlah tenaga yang diterima lebih sedikit daripada saat cuaca cerah. Nah, berikut merupakan gambar dari sistem kerja penginderaan jauh. Silahkan dicermati. Gambar ini diambil dari hitekno.com. Yang kedua adalah komponen penginderaan jauh. Apa saja komponennya? Komponen penginderaan jauh yang pertama ada sumber tenaga, kemudian atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, sensor, perolehan data, pengguna data. Selanjutnya, sumber tenaga dibagi dua, yaitu tenaga alami dan tenaga buatan. Atmosfer. Jendela atmosfer adalah kondisi atmosfer yang bersih. Selanjutnya ada interaksi antara tenaga dan objek. Dalam melakukan interaksi antara tenaga dan objek berhubungan dengan beberapa komponen. Nah, berikut merupakan gambar interaksi tenaga dan objek. Silahkan dicermati. Berikutnya ada sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk menyimpan dan merekam. Sensor sangat dekat dengan wahana. Wahana sendiri adalah alat sebagai kendaraan dari sensor. Jenis wahana yang pertama ada balon udara, pesawat terbang, roket, dan satelit. Berdasarkan sistemnya, jenis sensor terdiri dari sensor aktif dan sensor pasif. Berikut merupakan sensor berdasarkan sudut perekamannya atau sumbu kamera. Narrow angle, sudut kecil, foto udara dengan sudut kurang dari 60 derajat.
Normal angle, sudut normal, yaitu foto udara dengan sudut 60-75 derajat. Wide angle, sudut lebar, yaitu foto udara dengan sudut 75 hingga 100 derajat. Super wide angle, sudut sangat lebar, yaitu foto udara dengan sudut lebih dari 100 derajat. Sensor berdasarkan wahananya terdiri dari foto udara dan foto satelit. Foto udara sendiri merupakan citra yang diperoleh dari hasil foto pesawat terbang, drone, atau balon udara. Sedangkan foto satelit merupakan citra dirgantara atau airborne image, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara, contohnya citra infrared, thermal, citra radar dan citra MSS. Citra dirgantara ini jarang digunakan. Citra satelit yang terdiri dari citra satelit untuk penginderaan planet, contohnya citra satelit Viking, Amerika Serikat, dan citra satelit Venera, Rusia. Citra satelit untuk penginderaan cuaca, contohnya NOAA, Amerika Serikat, citra meteor, Rusia. Citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi, contohnya citra Landsat, Amerika Serikat, citra Soyuz, Rusia, dan citra Spot, Prancis. Citra satelit untuk penginderaan laut, contohnya citra SEASAT, Amerika Serikat, citra MOS, Jepang. Nah, berikut merupakan jenis sensor berdasarkan perekamannya. Sensor fotografik dan sensor elektromagnetik. Apa sih contoh sensor elektromagnetik? Ada tenaga bunyi, yaitu sonar, elektromagnetik, kamera, gravitasi, yaitu gravitometer, magnetik, magnetometer, dan terakhir seismik, seismograf. Perolehan data manual dan digital. Jika manual, interpretasi secara manual; jika digital, interpretasi menggunakan komputer. Pengguna data. Pengguna data penginderaan jauh meliputi perorangan maupun lembaga. Contohnya, lembaga BMKG akan mendapat informasi membantu analisis cuaca dengan menentukan daerah tekanan rendah dan daerah bertekanan tinggi, daerah hujan dan badai siklon, mengetahui sistem atau pola angin permukaan, pemodelan meteorologi dan data klimatologi, serta pengamatan iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat kewarnaan dan kandungan air di udara. Berikut adalah gambar stereoskop. Citra penginderaan jauh. Apa sih citra? Citra adalah data yang dihasilkan oleh penginderaan jauh. Data yang dihasilkan meliputi data digital, dianalisis dengan bantuan komputer, dan data visual, dianalisis secara manual, terdiri dari data citra dan data non-citra. Data citra memberikan gambaran sesuai wujud. Data non-citra yaitu garis atau grafik. Citra sendiri terdiri dari citra foto dan citra non-foto. Berikut merupakan tabel perbedaan antara citra foto dan non-foto. Silahkan dicermati dengan baik.
Selanjutnya adalah spektrum pada citra foto. Foto ultraviolet yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dekat dengan panjang gelombang yaitu 0,29 mikrometer. Foto ini sangat baik untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut, membedakan atap logam yang tidak dicat, jaringan jalan aspal, dan batuan kapur. Selanjutnya ada foto ortokromatik, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari saluran biru hingga sebagian hijau 0,4 hingga 0,56 mikrometer. Cirinya banyak objek yang tampak jelas. Foto ini bermanfaat untuk studi pantai karena filmnya peka terhadap objek di bawah permukaan air hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Baik untuk survei vegetasi karena daun hijau tergambar dengan kontras. Selanjutnya ada foto pankromatik. Apa itu foto pankromatik? Foto pankromatik adalah foto yang menggunakan seluruh spektrum tampak mata mulai dari warna merah hingga ungu. Kepekaan film hampir sama dengan kepekaan manusia, baik untuk mendeteksi pencemaran air, kerusakan banjir, penyebaran air tanah, dan air permukaan. Selanjutnya, foto infrared atau true infrared photo, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum infrared dekat hingga panjang gelombang 0,9 sampai 1,2 mikrometer yang dibuat secara khusus. Cirinya dapat mencapai bagian dalam daun sehingga rona pada foto inframerah tidak ditentukan warna daun tetapi oleh sifat jaringannya, baik untuk mendeteksi berbagai jenis tanaman termasuk tanaman yang sehat atau yang sakit. Foto inframerah modifikasi yaitu foto yang dibuat dengan inframerah dekat dengan sebagian spektrum tampak pada saluran merah dan sebagian saluran hijau. Dalam foto ini, objek tidak segelap dengan film inframerah sebenarnya, sehingga dapat dibedakan dengan air. Selanjutnya kita akan membahas spektrum elektromagnetik citra non-foto. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada citra inframerah termal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah termal. Penginderaan pada spektrum ini berdasarkan atas beda suhu objek dan daya pancarnya. Pada citra tercermin dengan beda rona atau beda warnanya. Nah, dari gambar dapat diidentifikasikan suhu seperti pada gambar. Silahkan dicermati dengan baik. Spektrum elektromagnetik citra non-foto yang kedua adalah citra radar dan citra gelombang mikro, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif yaitu dengan sumber tenaga buatan. Sedangkan citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem pasif yaitu dengan menggunakan sumber tenaga alamiah. Oke, selanjutnya kita akan mengikuti penginderaan jauh yang kedua.